Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, pertemuan pertama ini saya coba berkenalan dulu ya. Nama saya Asep Maulana Rohimat, asal dari Jawa Barat, Tasikmalaya. Nah, kita membuat perkuliahan pada hari ini. Salah satunya akan membahas tentang metodologi studi Islam ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Video ini salah satunya adalah tugas saya di tugas PKDP dengan dosen pengampu Profesor Suwito. Baik, mata kuliah ini teman-teman ya, metodologi studi Islam adalah salah satu mata kuliah wajib ya, hukumnya wajib loh ya, nah, bukan sunnah, bukan makruh, apalagi haram. Wah, ya kalau haram nanti malah nggak boleh ikut ya. Tapi ini hukumnya wajib ain, fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena tujuan utama dari mata kuliah ini adalah supaya kalian menjadi seorang muslim yang memiliki paradigma moderat. Oke? Paradigma apa? Moderat ya. Nah, jadi moderat itu artinya tengah-tengah, wasatiyah. Jadi metodologi studi Islam, nah sesuai dengan ini ya, buku yang saya punya nih. Nah, ini saya pernah nulis buku Membangun Muslim Moderat. Ini buku termasuk juga buku referensi kalian wajib ini ya. Nah, nanti bisa ditemukan di perpustakaan, ini sudah banyak. Di buku ini kita bahas tentang metodologi studi Islam yang sesuai dengan RPS juga. Gitu. Nah, tujuan akhir seperti saya sampaikan tadi. Jadi teman-teman mempelajari metodologi studi Islam di FEBI ini, ya harapannya nanti ketika lulus mata kuliah ini harus sudah menjadi seorang muslim yang moderat. Karena apa? Karena pemikiran muslim moderat itu artinya orang-orang muslim yang berpikir mengkaji Islam sesuai dengan metodologinya. Nah, makanya ada metodologi studi Islam ya. Nah, akhirnya nanti akan menjadi seorang muslim moderat. Gitu. Karena bisa jadi ada oknum-oknum muslim yang ternyata lawannya moderat apa? Tidak moderat gitu ya. Ya, lawannya moderat itu banyak. Nanti kita lihat ya, ada di RPS ini kita ini. Kalau ke kanan itu menjadi seorang yang fundamentalis, ya. Ke kanan lagi menjadi radikalis. Ke kanan lagi bisa menjadi teroris. Terus ke kanan jauh bisa jadi iblis. Iya betul, ini nggak main-main ya. Pemikiran iblis karena jauh dari pemikiran Islam yang utama, yang tengah. Ya, nah yang kedua, kalau kita juga berpikir ke kiri dengan cara metodologi yang salah, ya, ke kiri itu nanti bisa menjadi liberalis, oke? Kemudian ke kiri lagi bisa menjadi ateis, agnostik, sosialis, komunis ya. Nah terus jauh ke kiri nanti bisa jadi iblis lagi. Ya, jadi ke kanan jauh iblis, ke kiri juga iblis. Nah, itu hati-hati. Makanya kita harus tengah-tengah, yaitu moderat atau Islam wasyatiyah ya, Islam pertengahan. Nah, inilah yang disebut dengan moderasi beragama. Ini kita dukung pemikirannya Kemenag ya, Kementerian Agama, dan kalian kuliah di UIN kan otomatis berarti setuju ya dengan Kemenag ya. Nah, itu harus begitu gitu loh. Kalau nggak pengen diajari moderasi beragama ya jangan ke UIN. Tapi moderasi beragama itu hal yang penting. Karena tadi banyak sekali terjadi fenomena-fenomena mengerikan ya. Oknum-oknum muslim kemudian ia salah paham terhadap Islam. Nah, salah paham itu kenapa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Karena salah metodologi. Salah apa?
Salah metodologinya kan. Jadi salah jalan dulu. Nah makanya kita harus tahu definisi metodologi studi Islam. Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Belum tahu? Metodologi apa metode? Metode itu apa Mbak? Hah? Enggak, saya nanya dia. Apa Mbak? Metode? Cara? Metode? Kata lain selain cara, diingat-ingat semua ya. Saya coba nanti tanya satu-satu nih. Apa? Langkah, terus? Langkah sama berarti. Selain cara, langkah apa lagi? Sistematika. Sistematika, oke. Terus? Apa? Tahapan? Boleh. Prosedur, proses. Apa lagi? Koridor. Ya. Ya, intinya metode itu ya paling jelas cara ya. Nah, cara, jalan, tahapan, atau bahasa Arabnya itu thoriqoh. Nah, jalan untuk mencapai sesuatu. Oke. Nah, metodologi. Studi. Berarti oke, belajar ya, belajar, kajian gitu. Nah, lebih kepada kajian ya, pembelajaran gitu. Karena bukan hanya pengajian, tapi pengajian itu kan ya satu arah. Ustadz kiai nyampaikan satu arah. Tapi kalau studi itu lebih tersistematis. Nah, jadi teman-teman nanti diberikan tugas, diskusi, review, resume, kan ya, riset lapangan dan sebagainya. Itu studi. Nah, tapi studi itu nanti setelah diskusi harus ada konfirmasi dari dosen pengampu ya, dari pendamping gitu. Karena kalau tidak diklarifikasi atau tidak dikonfirmasi, bahkan tidak diberikan kesimpulan, nanti kan persepsinya kemana-mana kan? Nah, karena sudah dapat bahan nih, data, sumber, ternyata ada yang salah. Nah, tugasnya dosen begitu ya. Itu dosen lain juga harusnya begitu nanti sampaikan ya. Kalau hanya ngajar terus hanya diberikan tugas diskusi tanpa ada konfirmasi dari dosennya, wah itu harus dibenerin ya. Nah, dengan PKDP ini kemarin saya diajari gitu juga gitu. Jadi dosen itu harus memberikan kesimpulan di akhir gitu ya, supaya nanti teman-teman pahamnya itu secara menyeluruh. Metodologi studi Islam. Kalau Islam jelas ya. Islam apa? Agama. Selain agama apa Islam? Keyakinan. Oke. Apa lagi selain itu? Nah, ada yang lain? Bahasa lain? Apa? Apa? Kebenaran. Ada yang berpikiran Islam itu way of life. Ada nggak? Jalan kehidupan. Ada yang pernah dengar itu nggak? Islam is my life. Benar ya? Islam adalah hidup saya. Ya memang begitu. Nah, jadi Islam itu berarti adalah ajaran ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya melalui malaikat Jibril, kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad ya, dan untuk seluruh manusia. Nah, untuk seluruh alam. Nah, makanya ada Islam rahmatan lil alamin. Nah, itu dia. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu artinya adalah Islam untuk seluruh alam. Ya, bukan Islam untuk seluruh umat Islam saja. Nah, ingat catat ya. Bukan Islam untuk manusia saja. Tapi alam. Alam itu kan apa berarti? Semua ya. Semua, bahkan alam semesta luar angkasa, planet-planet, bintang-bintang itu juga masuk rahmatan lil alamin lah. Kalau sesama manusia udah jelas ya, manusia, hewan, tumbuhan kan jelas tuh. Islam mengatur itu semua kan. Ternyata alam lingkungan luar angkasa pun itu juga Islam harusnya mengurus itu.
Nah, makanya luar biasanya Islam itu. Oke, jadi Islam rahmatan lil alamin. Nah, makanya artinya metodologi studi Islam kalau begitu gimana coba? Ada yang bisa membuat satu kesimpulan nggak? Siapa? Ketua kelasnya siapa nih? Ayo mas, apa mas kira-kira? Metodologi studi Islam dengan bahan-bahan yang sudah kita tadi pelajari itu. Suatu langkah yang mempelajari tentang Islam. Oke. Gitu ya. Oh, itu definisinya ya. Nah, sekarang ruang lingkupnya berarti apa? Ruang lingkup metodologi studi Islam itu. Kalau secara luas berarti Bukti kebenaran Islam. iya, maksudnya ruang lingkup itu termasuk objeknya gitu loh. Apa berarti? Apakah manusia saja? Hewan? Tumbuhan? Ya? Alam lingkungan kita? Luar angkasa? Itu. Semesta alam semua ya. Makanya ada misalkan kalau fikih itu kan fikih ibadah sama-sama biasa ya. Fikih ibadah itu ya sholat, syahadat, puasa, zakat dan selanjutnya lah. Ada namanya fikih ekologi. Pernah dengar nggak fikih ekologi? Ekologi apa? Nah, eko itu lingkungan. Ya, berarti fikih tentang lingkungan hidup. Ada itu fikih lingkungan hidup. Atau fikih tadi kalau saya bilang apa tadi fikih siasah ya. Nah, fikih politik itu kan jelas ada ya. Ada fikih politik, ada fikih sosial, bagaimana sosial masyarakat. Itu ada fikih muamalah. Nah, kalian nih ekonomi Febi itu masuknya fikih muamalah. Tentang jual beli, tentang bisnis, saham, ya, berarti teori-teori akuntansi. Terima kasih teman-teman, ya, untuk materi tugas saya pada siang hari ini. Demikian terkait dengan definisi metodologi studi Islam dan juga ruang lingkup ya. Nah, ini contohnya sudah pendekatan tadi ada. Pekan depan kita akan mempelajari bagaimana pendekatan-pendekatan yang sudah kita sepakati di RPS tadi ya untuk kita pelajari. Salah satunya adalah bagaimana pendekatan fikih. Nah, contohnya sudah tadi saya sampaikan. Silahkan nanti untuk pekan depan tugasnya membuat pendalaman ya tentang pendekatan fikih beserta contohnya. Tadi bisa contoh-contoh tentang fikih munakahat apa tadi online ya. Nah, itu cari pendapat-pendapat para ulama tentang itu, nanti kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.